Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Bapak Zulheldi Hamzah MAG, Dr. Zulheldi Hamzah MAG, yang sama-sama kita hormati teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, serta kepada rekan-rekan ataupun pada rekan-rekan saya yang juga melaksanakan tugas yang sama dengan saya pada saat sekarang ini. Tak memperpanjang kata al-muqaddimah, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi kita, ayat ke-13, yang mana materinya surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Untuk sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu ayat yang ingin saya bacakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahur rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, alhamdulillah sudah kita bacakan sama-sama ayat yang ingin kita tafsirkan nantinya. Dan selanjutnya izinkan saya untuk membacakan arti dari ayat yang sudah saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan, tidak ada suruhan secara paksa terhadap agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas dan sudah nyatalah nampaknya kebenaran tersebut dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Faman yakfur, barang siapa yang kufur atau tidak mensyukuri, atau di sini yang berarti mengingkari kepada taghut, segala sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah. Faman yakfur bit-taghut, yang mana orang ini kufur terhadap taghut, yang mana maksudnya dianggap Tuhan selain Allah. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa.
dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka dia sudah memegang kuat, sudah memegang kokoh, sudah memegang secara tanpa ombang-ambing dari kelemahannya iman, bil urwah, dengan tali, wuthqa lan fisamalah, wuthqa lan fisamalah, dengan tali yang teguh lagi kuat dan tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha pendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang sudah aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan juga aku tidak menyembah apa yang sudah kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan juga kalian tidak menjadi penyembah atau tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku ialah agamaku. Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, di dalam tafsiran surah Al-Baqarah ayat 256 ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beragama, di dalam memeluk suatu agama, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita tersebut. Contohnya seperti ada si Fulan A memeluk agama Islam, sedangkan si Fulan B memeluk agama Hindu misalnya. Jadi tidak harus dan tidak boleh bagi si Fulan A untuk memaksakan kehendaknya supaya si Fulan B untuk memeluk agama Islam secara kafah, atau kita maksud dengan secara langsung. Maka ini tidak boleh diajarkan di dalam agama Islam. Kenapa? Karena agama ini sifatnya kontekstual atau sifatnya yaitu sakral. Kalau seorang tidak mau untuk memeluk agama yang kita peluk, maka tidak boleh kita untuk memaksanya. Cukup kita berdakwah seperti biasa, dan seandainya orang itu mau, maka kita lanjutkan dakwah kita tersebut untuk mengajaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitupun sebaliknya, kalau dia tidak mau, ya sudah, kita tinggalkan dan kita biarkan dia memeluk agamanya tersebut. Karena di sini tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Telah jelas dikatakan di dalam Al-Quran tadi, di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 tadi. La ikraha fid din, bahwasanya agama itu tidak ada paksaan. Di dalam memeluk agama tidak ada paksaan, karena sudah jelas nampaknya kebenaran dari kesesatan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, makanya tidak boleh kita memaksakan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, dan barang siapa yang kufur ataupun ingkar kepada taghut, yang mana dia, sebagaimana yang saya katakan tadi, taghut itu artinya sesuatu hal ataupun yang sifatnya dianggap Tuhan selain Allah. Mungkin saja ini seperti patung, atau mungkin seperti matahari, atau seperti api, sesembahan orang Majusi dan lain sebagainya. Maka ini disebut dengan taghut. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, maksudnya orang ini tidak percaya kepada taghut, tidak percaya bahwa adanya Tuhan selain Allah. Wa yu'min billah, dan ia beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, maka dia telah memegang kokoh
telah memegang secara keseluruhan dan telah memegang secara kuat tali, yang mana tali ini bertujuan untuk menyambung atau bertujuan untuk menjalankan kehidupan kita di dalam beragama, menjalankan agama di dalam kehidupan kita. Bil urwatil wuthqa lan fisama laha, dan tali itu tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka di sini di dalam penafsirannya itu tidak ada paksaan, yang jelas tidak ada paksaan, dan menjadi mukmin berpegang teguh pada tali untuk tali yang sangat kuat, tidak akan putus. Maka di sini inti kandungan atau tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 256 itu tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada Muhammad katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Muhammad berkata kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak menjadikan Tuhan atau aku tidak berubudiyah kepada yang apa kalian ubudiyahkan. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah ataupun melaksanakan ibadah sebagaimana aku melaksanakan ibadah. Sini sudah jelas nampak bahwa at-tasamuh di dalam bahasa Arabnya ataupun toleransi sesama kita di dalam memeluk beragama itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan menjadi penyembah atau tidak menyembah apa yang sudah kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menjadi penyembah atau tidak akan berubudiyah sebagaimana aku berubudiyah kepada Tuhanku. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agama, bagi kalian ialah itu agama kalian, dan bagiku secara pribadi itu ialah agamaku. Maka di sini dikatakan di dalam tafsirannya, kandungan dari surah Al-Kafirun ini ialah harusnya kita bertoleransi di dalam beragama. Maksud toleransi yaitu bukan kita mengikuti seseorang yang beragama selain Muslim, itu kita juga mengikuti peribadatannya. Contohnya seperti di hari Ahad itu ada orang non-Muslim, umat Kristiani beribadah di gereja, maka kita tidak boleh mengikutinya. Cukup kita biarkan, tidak kita ganggu, dan kita tidak berbuat masalah terhadap mereka. Biarkan mereka beribadah secara aman, tenang, dan damai. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Bukan toleransi itu seperti kita mengikuti juga mereka beribadah. Nah, ini yang disebut dengan dhalalan mubina, sesat yang lagi nyata. Tidak boleh kita mengikuti seseorang itu beribadah sebagaimana ia beribadah. Sebagaimana juga dikatakan di dalam hadis sahih dari Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai atau mengikuti atau menyamai sifat perilaku tingkah laku yang dia lakukan, maka dia termasuk di dalam kaum tersebut. Makanya di sini toleransi secara kontekstual atau secara garis besarnya itu ialah kita tidak mengganggu, tidak membuat masalah terhadap mereka yang sedang menjalankan ibadah ataupun memeluk agama mereka tersebut. Dan yang harus kita perhatikan ialah hidup secara aman, damai, dan tenang. Sebagaimana contohnya seperti di dalam suatu desa itu yang mana orangnya bercampur agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu tidak boleh sesama mereka saling bertengkar ataupun
saling bergaduh di dalam urusan agama. Kita lanjutkan untuk masalah ibadah, jangan sampai dicampur aduk. Terus itu yang kedua. Adapun pendidikan di dalam tafsiran yang tadi itu, yang pertama ialah pendidikan akidah dan ibadah. Akidah di dalam kitab Tauhid yang dituliskan oleh Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan, yang mana al-aqidatul lughatan rabtu syai'in, yang mana maksudnya ikatan suatu tali kepada tali yang lain. Maksudnya kita dalam beragama itu ada ikatan yang mana langsung berhubungan dengan Allah, ya itunya hablum minallah. Berdasarkan kesadaran sendiri, maksudnya ya dalam beragama kita harus memiliki kesadaran sendiri. Kalau ini ada bermasalah dengan agama lain, maka kita tidak boleh mengganggunya ataupun itu sebaliknya. Dan akidah dalam ibadah tidak dapat dicampur adukkan. Inilah maksud dari tafsiran atau pendidikan di dalam tafsiran yang saya tafsirkan tadi. Dan setiap orang bertanggung jawab atas hak pilih agama yang ingin mereka anut atau ingin mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam memeluk agama itu haruslah ikhlas kita dalam menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Salah dan janggalnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada dosen pengampu kita. Mungkin ini materi terakhir untuk kami di mata kuliah tafsir terbawi pada semester ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.